miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Kerajaan besar Plantae telah melahirkan banyak spesies baru di planet ini. Sekitar 80% dari mereka telah menghuni hutan tropis dunia. Bahkan ada yang mampu bertahan pada dinginnya Antartika. Rumput panik raksasa atau Panicum maximum merupakan rumput tertinggi dari famili Poaceae dalam genus Panicum. Mereka adalah jenis rumput yang dapat bertahan di cuaca paling dingin hingga paling panas. Mereka biasa tumbuh pada akhir musim semi dan mekar pada bulan Juli hingga Oktober. Selama sejarah yang sangat panjang, tumbuhan terus mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Rumput panik raksasa adalah salah satu dari tumbuhan yang cukup berkembang hingga dapat hidup di segala macam area. Mereka sebenarnya sangat menyukai tanah yang subur, tetapi dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi musim. Meskipun begitu, mereka bisa tumbuh subur di daerah teduh, lembab di bawah pohon, atau di dalam hutan hujan tropis, hingga semak belukar dan sepanjang tepian sungai. Saya pikir kini mereka memiliki habitat yang cocok pada semua bagian tropis dunia. Berdasarkan sejarah, Panicum berasal dari millet atau tanaman bebijian yang digunakan dalam pembuatan roti. Akibat revolusi yang besar-besaran dari famili mereka, akhirnya melahirkan spesies baru yaitu Panicum maximum yang merujuk pada rumput panik raksasa yang berukuran paling besar. Panicum maximum merupakan rumput yang berumbai abadi dengan rimpang yang pendek dan biasanya merambat. Batang mereka sangat tinggi, terutama untuk ukuran rumput di planet ini, setidaknya sekitar 2 hingga 3 meter. Bilah daun memiliki lebar sekitar 30 hingga 35 mm, memanjang dan meruncing. Setidaknya dapat mencapai panjang 15 hingga 30 cm. Sebenarnya spesies ini memiliki variasi dalam ukuran, warna, dan bentuk. Dari jenis mereka, ada yang batangnya dipenuhi bulu hingga daunnya, tetapi sebagian ada yang tidak ditumbuhi bulu sama sekali. Khusus pada spesies yang berbulu, biasanya dapat bertahan pada cuaca dingin hingga beku. Mereka dapat tetap hijau sampai akhir musim dingin dan merekahkan bunganya saat musim semi. Bunga mereka sekilas terlihat mirip dengan tanaman padi, terutama saat muda. Hanya saja, saat telah benar-benar merekah, bentuk bunga mereka tampak melebar dan terbuka, dengan cabang-cabang yang longgar dan lentur. Bunganya menghasilkan biji atau floret yang dapat membedakan mereka dengan spesies Panicum lainnya. Tapi saya pikir, pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang membuat rumput panik raksasa begitu populer? Rumput yang berasal dari hutan tropis Afrika ini merupakan rerumputan yang menarik perhatian banyak burung pemakan biji. Mereka menyediakan asupan makanan bagi burung-burung kecil di hutan atau di lapangan terbuka. Selain sebagai tumbuhan liar yang hidup di alam, mereka juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bahkan, mereka tergolong pada pakan yang paling berharga, terutama jika dibudidayakan dan didistribusikan. Hal yang lebih besar dan luar biasa daripada itu, rumput jenis ini banyak dibudidayakan sebagai padang rumput indah bersama ilalang dan digunakan untuk membuat jerami dengan kualitas terbaik. Karena bentuk fisik mereka yang hampir sama dengan tanaman padi, mereka sering disengaja
untuk tumbuh di sekitar pinggir sawah untuk menarik perhatian burung pemakan padi. Meskipun tergolong pada rumput, saya pikir mereka tidak seburuk itu untuk tumbuh di planet ini. Meskipun di beberapa daerah dianggap sebagai gulma, nyatanya mereka dapat dimanfaatkan sesuai pada habitatnya. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.